Kenapa Imam Syafi'i sealim itu? Umur 7 tahun Imam Syafi'i itu sudah menghafal Al-Quran. 7 tahun. Orang jawab, sekarang banyak Ustadz, umur 7 tahun, 8 tahun hafal Quran banyak. Iya betul. Tetapi Imam Syafi'i hafal Quran plus hafal tafsirnya pada usia 7 tahun. Usia 9 tahun kemudian beliau belajar 9 tahun menghafalkan kitabnya Imam Malik yang bernama Kitab Muwatta, yang isinya adalah kumpulan hadis-hadis tentang ilmu fikih. Usia 12 tahun Imam Syafi'i diminta mengeluarkan fatwa ketika di Mesir. Kenapa? Saking alimnya Imam Syafi'i. Apa yang menyebabkan Imam Syafi'i alim? Doa ibunya. Suatu malam ibunya Imam Syafi'i terbangun. Beliau mau melaksanakan sholat malam. Karena zaman dulu nggak ada pompa air, ibunya Imam Syafi'i itu menimba air hanya untuk ambil wudhu. Ternyata embernya itu dipenuhi dengan emas. Bu, kalau ibu ngambil air satu ember, ternyata isinya emas semua, apa yang ibu lakukan? Serius? Mau dibuang ya? Dibuang? Mau dijual? Pintar ibu. Kalau bapak mau sholat tahajud, ngambil air, tiba-tiba airnya berubah jadi emas, apa yang bapak lakukan? Kira-kira Pak Masurat, nimba air isinya emas semua, apa yang Ustadz Masurat lakukan? Sholat tahajud dulu. Mana ada? Tak ada lah macam tu. Paling ngambil age pasti banyak di bawah ni. Apa kata uminya Imam Syafi'i? Ya Allah, emas ini memang berharga ya Allah, tapi saya lebih membutuhkan air untuk sujud kepadamu ya Allah. Maafkan saya ya Allah yang tidak bisa menerima karuniamu ini ya Allah. Dibuang lagi ke dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan bi anna la ma'buda bil haqqi fil wujudi illa hu, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul wafiyul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin asy-syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang dirahmati Allah dan yang kami muliakan para alim, para kiai, para imam serta takmir Masjid Nurul Huda, terkhusus kepada keluarga saya, abang saya Ustadz Haji Masurat, senior saya Ustadz Nawawi, kemudian ada paman saya di belakang Haji Ahmad, itu paman saya ibu, ada di belakang beliau itu di pojok. Kemudian kepala desa apa lupa saya, Desa Kapur, Haji Fahmi.
kawan sekaligus lawan zaman main bola dulu ya. Para santri-santri sekalian yang dirahmati Allah, ibu-ibu, ibu, mudah-mudahan ibu cepat-cepat masuk surga, amin. Makanya dengar dulu bu, main-main aja ibu ini. Allah menyatakan dalam Quran dengan indah, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahman wuddah. Orang yang beriman kepada Allah. Siapa orang beriman nih yang hadir pagi ini? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'amilus solihah. Karena iman itu ternyata tidak cukup kalau tidak ada amalnya. Orang itu nggak mungkin masuk surga dan mendapatkan ampunan Allah kalau hanya sekedar beriman tanpa mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Wa 'amilus shalihah, maka Gusti Allah sampun janji, Allah sampun ngendikan, Allah sudah menyatakan, Allah lastari adebu, sayaj'alu lahumur rahman wuddah. Makna wuddah pada ayat ini menunjukkan lembut hatinya. Kalau orang itu sudah cinta Allah, cinta nabinya, cinta kepada agamanya, hatinya lembut, menganggap orang lain itu baik. Coba, kalau ibu tidak menganggap orang lain baik, pasti ibu nggak mungkin duduk bareng. Kalau bapak tidak menganggap yang di sebelah bapak itu orang baik, tak mungkin bapak mau bersama-sama. Maka terima kasih kepada Allah melalui wasilah panitia pagi ini, karena biasanya kalau peringatan Isra itu jarang pagi-pagi. Selama beberapa tahun terakhir ini peringatan Isra yang pagi cuma di sini ini sepertinya. Berarti orang sini ini sering sholat duha, jarang sholat maghrib. Mohon maaf bu ya, saya duduk sebentar, seporana untuk para sepuh, para habib, para sayyid, para syarif, untuk para sepuh, untuk Mas Kobra. Ada maksudnya apa sorambu kena? Mas Kobra namanya ya? Nama aslinya Kobra? Oh bukan. Oh nama kerennya Kobra gitu. Oh ular tedung. Lala Kobra nih kok tedung loh. Engki tedung. Engki. Lacing tedung. Oh lacing. Yang benih kerak apa bola? Allahumma sholli ala Muhammad. Kulo ngapunten nggih Mbok, takut nanti bahasa-bahasa kulo campur-campur mawon. Takut nanti yang ngerasa Madura, mbah tak Madura gitu kan. Saya ini jadi seneng belajar bahasa Jawa gara-gara waktu dulu ke Semarang Ustadz Mas Surat. Saya mau mondok ke Kudus, turun dari kapal berdua sama teman, sama-sama nggak paham bahasa Jawa. Dilalah, tahu-tahu di Semarang kan nanya, Mas, tiang pundi? Atau oleh segedu? Atanya tiang. Ternyata kalau orang Jawa bilang itu tiang pundi itu orang mana? Lah pikiran saya tiang itu ya tiang pak. Tanya lagi, Mas tiang pundi mas? Dijawab sama teman saya, tiang listrik bu. Loh, sama-sama nggak paham bahasa Jawa tuh pak. Ya tiang listrik gitu. Kalau Allah sudah melembutkan hati ibu, apapun persoalan dalam hidup itu mudah. Kenapa manusia hari ini gampang gelisah? Kenapa hari ini kita gampang cemas, gampang takut? Hari ini kita hidup, besok untuk besok kita cemas.
Kira-kira besok gimana ya? Nggak usah mikir besok, karena besok belum tentu hidup. Pikirkan saja yang sekarang. Nggak usah mikirin sholat yang besok, pikirkan sholat yang sekarang. Bu, nah, ini sebentar lagi Ramadan. Hari ini tanggal 27 Rajab. Berarti kalau kita masih dipanjangkan usia oleh Allah, 33 hari ke depan kita puasa. Ya Bu ya. Ibu ntar muntaknya nu bahaya deh Pak. Bu, Ibu, masuk Ramadan persiapannya apa? Sudah ada persiapan? Sudah? Kue kering sudah? Belum? Emping sudah? Kalau baju baru sudah kan? Bual kau. Ini kenapa saya keliling Pak? Saya berapa hari ini, 3 hari ini cuma tidur 3 jam Pak, karena perjalanan luar kota terus. Pak Mas Kumis saya nggak tahu nama sampean. Ini yang Mas Kumis beracun kan? Mas, Pak, sampean mikir nggak kalau besok pagi hidup? Pernah nggak berpikir bahwa besok pagi kita hidup? Pernah? Pak Kades, pernah berpikir nggak bahwa besok pagi hidup? Tidak ada jaminan bahwa besok pagi kita masih hidup. Jangankan hidup, menit berikutnya belum tentu hidup. Maka pesan Rasul, badiru bil a'malis salihah. Segeralah kalian beramal salih. Ya waktunya salat, salat. Waktunya bekerja, ya bekerja. Karena hidup manusia itu waktunya hanya antara satu azan dengan azan yang berikutnya. Kalau nggak mati zuhur, asar, nggak mati asar, maghrib, nggak mati maghrib, isya, nggak mati isya, subuh, begitu seterusnya. Jadi jangan biasakan sholat di saat sempat Pak, tapi berusaha menyempatkan sholat. Sebab kalau membiasakan sholat waktu sempat, waktu nggak sempat, nggak sholat. Sholat kita nggak lama. Sholat kita yang 5 menit itu yang menentukan hidup kita. Pak Kobra, ini bayar nggak? Gratis. Serius gratis. Biasanya kalau bayar berapa? Nggak pernah bayar. Baik ibu-ibu yang mengadakan acara kawinan, silakan ngundang beliau. Insya Allah nggak bayar. Kan katanya nggak bayar. Oh bayarnya di belakang. Karena ini nggak bayar, untuk acara Isra nggak bayar, saya doakan sampean masuk surga sama sonnya sekalian. Ya doa baik jangan nanggung-nanggung Pak. Jadi besok kalau ketemu di surga sama Pak Kobra, mikul son, yakin itu Pak Kobra. Sholat kita yang 5 menit itu menentukan hidupmu. Sujudmu kepada Allah yang berapa menit itu menentukan akhiratmu. Demi Allah, harta duniamu yang banyak tidak mungkin mampu membeli tangganya surga. Gak bisa. Yang dapat menjadikan semuanya itu lebih baik, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allahumma shalli ala Muhammad. Siapapun orangnya kata Allah yang ada di Jalan Haji Amin ini, Masjid Nurul Huda ini, siapapun mereka kata Allah,
Mau beramal salih, waktunya salat, waktunya puasa, waktunya zakat, waktunya haji, waktu berbuat baik dengan tetangga mereka lakukan. Janji Allah pertama, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Aku jamin kehidupan mereka, kata Allah. Kalau orang itu hatinya sudah baik, hatinya sudah dekat kepada Allah, soal dunia tidak pernah dia pikirkan. Karena dunia ini urusan Allah, urusan kita cuma sujud sama Allah. Paham Pak Kobra? Wah, ini sudah paham Bu? Paham? Jadi soal dunia ini kata Allah itu urusanku. Urusanmu cuma ibadah kepada Allah. Kita berangkat bekerja itu cuma basa-basi Pak. Karena rezekinya sudah ada. Nih Pak Kades, Pak Kades sudah menjabat berapa tahun? Sudah berapa tahun menjabat? 5 tahun. Berarti kurang berapa tahun lagi? Masih lama. Enggak capek Pak Kades? Sebentar Pak. Pak Kades, gaji Kades berapa Pak Kades? 4 juta. Kecil ya? Oh, yang besar apanya Pak? Wah. Mari jawab Pak Fahmi. Gaji 4 juta. Yang besar apanya? Cannya? Ya Allah. Ini kawan saya, tapi tak pernah ngomongan saya kalau cannya besar Pak. Yang pertama itu hidupmu baik, kata Allah. Kata Allah, simahum fi wujuhikum min natharis sujud. Jadi orang yang banyak sujud sama Allah itu nampak cerah Pak. Walaupun kemudian Ibnu Umar mengatakan makna sima, orang yang senang sujud kepada Allah itu terkesan seperti orang putih kepucat-pucetan. Kenapa? Karena senangnya sujud kepada Allah. Artinya penuh cahaya. Yang kedua, setelah hidup di dunia ini kata Allah, wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Setelah engkau salat, lepas salatmu mati nanti kata Allah, aku janjikan balasan yang terbaik. Karena apa? Waktu hidupmu engkau tidak lupa kepada perintahku, kata Allah. Ini masjid sangat indah Bu. Masjidnya luar biasa bagus. Ini berapa tahun bangun masjid Pak? Ini terlalu eho ya Bang, ehonya jangan terlalu tinggi Bang, agak noise Bang. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan begini, rakaataini minal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rakaataini minal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salatmu yang 2 rakaat tadi subuh, salatnya ibu yang tadi subuh 2 rakaat itu lebih mahal dibandingkan dengan dunia dan isinya. Tapi kenapa masjid kita waktu subuh masih sepi? Sini sholat subuhnya berapa shaf imam? Sampai keluar semua ya. Masya Allah, luar biasa kampung ini Pak. Jamaahnya tidak tertampung sampai sholat di luar semua Pak. Sampai keluar ya. Masya Allah. Kalau begitu besok tambah lagi ke depan Pak, biar tambah keluar dia Pak. Ada yang ngeluh, anu Ustaz, mungkin yang tukang azan salah. Kok begitu? Kalimatnya nggak ditambah. Kok bisa?
Ya biasanya kalau sholat subuh itu kalau tukang adzan, mbok jangan merdu-merdu amat pak. Subuh itu waktunya orang ngantuk pak. Kalau bisa jangan as-salatu khairum minan naum. Jangan, agak keras dikit. As-salatu khairum minan naum. Wah, jaga kabeh kan. Aduh kikir lan naik. Jangan lembut-lembut amat kalau subuh pak. Belum datang juga Ustadz. Dah selesai adzan, tambahin Ustadz Masurat. Yang sholat subuh ke Nurul Huda ada 500.000. Oh mangkat kabeh pak. BDPC 500 di masjid kok. Padahal bu, ibu, subuh bangunkan suami, ajak ke masjid. Paham? Paham semuanya? Kalau sudah paham, ceramahnya selesai. Udah, gak usah lama-lama. Kasihan jamaah ini, kasihan santri ini. Ini santri semuanya. Dari mana nak? Oh, pesantren Habib Soleh. Oh, pesantren Habib Soleh. Kita doakan. Ini kenapa pak? Kita doakan anak-anak kita ini menjadi anak soleh semuanya pak. Kalau kita mati nanti, kalau nanti kita mati pak, aduh malah mic-nya yang mati pak. Kita mati nanti berkalang tanah yang meneruskan perjuangan syariah, yang meneruskan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para santri cuma ingat pesan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i itu lahirnya di Gazzah. Gazzah itu hari ini Palestina yang lagi perang. Imam Syafi'i lahir di sana. Tapi kemudian beliau berangkat berguru kepada Imam Malik bin Anas di Madinah. Tapi nanti kemudian menjadi ulama dan mufti besar di Mesir. Apa kata Imam Syafi'i tentang murid-murid ini, tentang anak-anak muda ini? Nih, khusus kalian semua yang para santri, dengerin pesan Imam Syafi'i untuk kalian semuanya. Hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa idza lam yakuna la i'tibara li dzatihi. Wahai anak muda, kehidupan kalian semuanya para murid, para santri ditentukan oleh dua hal. Pertama, ilmumu. Kedua, ketakwaanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah kalian karena Allah menyelamatkan kalian dari fitnah akhiruz zaman. Jadi santri itu harus bangga. Jadi santri itu harus bahagia karena santri adalah cikal bakal penerus perjuangan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menjaga kemurnian akidah, di dalam menjaga kemurnian syariah dan akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata kunci ilmumu dan takwamu kepada Allah. Kalau anak mudanya sudah memiliki ilmu, insya Allah generasi muda Islam di masa yang akan datang akan aman-aman saja, karena banyak akan tampil para ustadz, para guru, para kiai, para ulama yang lahir dari dunia pesantren. Maka kita doakan khususnya anak-anak ibu dan para jamaah yang sedang belajar di pesantren, mudah-mudahan Allah bukakan pintu hatinya menerima ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ini khusus santri dulu ya. Kata Imam Syafi'i, syarat mutlak orang cari ilmu biar mudah itu cuma 4 saja. Saya begini bukan mau liatin cincin Pak Kades. Cincin saya ini sudah ditawar 5 miliar. Ya ini Pak, cincinnya biasa Pak. Kok mahal Ustaz? Kenapa nggak dikasih? Karena dia minta sama jarinya Bu. Ini udah diminta 5 miliar sama jarinya. Kata Imam Syafi'i, dengerin 4 perkara yang harus dilihat oleh murid ketika akan berangkat belajar. Pertama, safful qalbi.
bersih hatimu. Nek hati santri mboten bersih ya masalah. Kalau hatinya murid sudah bersih, karena ilmu itu nur dan cahaya dari Allah. Al ilmu nur, ilmu itu cahaya dari Allah. Wa nurullahi la yu'ta li'asi. Sedangkan ilmu Allah tidak mungkin diberikan kepada hati seorang hamba yang penuh dengan maksiat kepada Allah. Mau 100 tahun, mau 1000 tahun, tidak mungkin mendapatkan ilmu yang manfaat dan barakah, sebab hatinya dipenuhi dengan kerusakan. Yang kedua, hilluz zadi, halalnya bekal yang dibawa santri. Hati-hati santri. Halo santri, halo, senang tidak jadi santri? Bangga jadi santri? Senang jadi santri? Luar biasa. Mudah-mudahan santri kita istiqomah dalam belajarnya. Yang kedua santri, ini bu, hilluz zadi, halalnya modal anak. Kalau orang tua mau ngirim anak di pesantren, yang haram jangan dikirim. Biarpun sedikit, yang penting halal. Karena halal akan mendatangkan barakah. Barakah itu adalah ziyadatul khairi ala kulli syai'in, bertambahnya kebaikan dalam setiap perkara. Itulah barakah. Maka hati-hati nak. Ya, saya juga dulu pernah nyantri bu. Saya juga pindah-pindah pondok pesantren beberapa kali. Hati-hati dengan makanan di pondokmu. Kalau yang dari pondok halal, tapi jangan sampai punya teman diembat. Halo santri, hati-hati ya. Punya teman, kalau memang ada makanan minta izin. Kalau nggak minta izin nggak boleh nak ya. Yang nomor 3, wa du'aul walidain, mintalah doa kepada kedua orang tua, terkhusus kepada emakmu, terkhusus kepada ibumu, terkhusus kepada ibu-ibu yang punya anak. Malam-malam jam 3 bangun. Kenapa Imam Syafi'i salim itu pak? Karena insya Allah waktu ceramah saya kan tidak lama di sini. Ini saya singkat saja. Kenapa Imam Syafi'i salim itu? Umur 7 tahun Imam Syafi'i itu sudah menghafal Al-Quran. 7 tahun. Orang jawab, sekarang banyak Ustadz, umur 7 tahun, 8 tahun hafal Quran banyak. Iya betul. Tetapi Imam Syafi'i hafal Quran plus hafal tafsirnya pada usia 7 tahun. Usia 9 tahun kemudian beliau belajar 9 tahun menghafalkan kitabnya Imam Malik yang bernama Kitab Muwatta, yang isinya adalah kumpulan hadis-hadis tentang ilmu fikih. Usia 12 tahun Imam Syafi'i diminta mengeluarkan fatwa ketika di Mesir. Kenapa? Saking alimnya Imam Syafi'i. Apa yang menyebabkan Imam Syafi'i alim? Doa ibunya. Bu, jangan lupa doakan anak. Jadi suatu malam ibunya Imam Syafi'i terbangun. Beliau mau melaksanakan sholat malam. Karena zaman dulu nggak ada pompa air, ibunya Imam Syafi'i itu menimba air hanya untuk ambil wudhu. Ternyata embernya itu dipenuhi dengan emas. Bu, kalau ibu ngambil air 1 ember, ternyata isinya emas semua, apa yang ibu lakukan? Serius? Mau dibuang ya? Dibuang? Mau dijual? Pintar ibu. Kalau bapak mau sholat tahajud, ngambil air, tiba-tiba airnya berubah jadi emas, apa yang bapak lakukan? Kira-kira Pak Masurat, nimba air isinya emas semua, apa yang Ustadz Masurat lakukan? Sholat tahajud dulu. Mana ada.
adalah macam tu. Paling ngambil age pasti banyak di bawah ni. Apa kata uminya Imam Syafi'i? Ya Allah, emas ini memang berharga ya Allah, tapi saya lebih membutuhkan air untuk sujud kepadamu ya Allah. Maafkan saya ya Allah yang tidak bisa menerima karuniamu ini ya Allah. Dibuang lagi ke dalam. Coba bedengkok. Bungkos ke biji ya. Ditimba lagi sama ibunya, Pak. Keluar bukan air, Pak, emas lagi. Lebih banyak malah. Apa yang dilakukan oleh uminya Imam Syafi'i? Dikembalikan lagi. Mohon maaf ya Allah, saya membutuhkan air untuk berwudu karena saya lebih membutuhkan ampunanmu dibandingkan hanya sekedar ini ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dibuang lagi. Akhirnya diangkat lagi. Yang ketiga biiznillah betul-betul menjadi air dan kemudian beliau wudu. Masuk ke rumah, diceritakan kepada suaminya, ayahnya Imam Syafi'i yang bernama Idris Asy-Syafi'i. Kalau ibu emas 1 ember dibuang, cerita sama suami, Mas, tadi saya dapat emas. Mana? Udah dibuang. Wah, bodoh kamu. Ya, Ustaz Nawawi pasti gitu. Apa kata suaminya? Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau mengaruniakan istriku yang baik hatinya ya Allah. Kalau seandainya hati istriku tidak baik ya Allah, pasti semuanya diambil ya Allah. Apa yang Allah berikan jawabannya? Allah jadikan putra beliau yang bernama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i menjadi ulama yang luar biasa biiznillah, yang sampai hari ini fatwa-fatwa beliau masih kita pertahankan dalam madhab Syafi'i. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh saya minum sebentar, Bu? Boleh saya minum, Pak, ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Syarat yang keempat kata Imam Syafi'i biar santri ini mudah mencapai ilmu Allah, waridhah syekh, ridhonya sang guru. Ada orang belajar ilmu, belajar di satu tempat, kemudian Allah jadikan dia pintar, alim, kadangkala dia lupa. Lupa kepada apa? Lupa kepada guru yang mendidiknya. Bahkan yang paling berbahaya ketika seorang murid, seorang santri merasa lebih hebat, lebih pintar dan merasa lebih alim dibandingkan dengan sang guru yang membimbingnya. Maka dalam hal ini Ibnul Mubarak pernah menyatakan, nahnu ila qalilin minal adabi akhwaju minna ila katsirin minal ilmi. Aku lebih butuh seorang murid yang ilmunya mungkin tidak banyak tapi dibarengi dengan akhlak yang mulia, dibandingkan dengan seorang santri atau murid yang memiliki ilmu yang tinggi dan banyak tapi di dalamnya nyaris tidak ada akhlak yang mulia. Maka karena ilmu menuntun manusia kepada akhlak yang baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar, dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab sunannya secara marfu, ada orang Madinah datang menemui Nabi, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal, ya Rasulullah, mukmin yang paling baik itu siapa? Kanjeng Rasul menjawab, ahsanuhum khuluqa, mukmin sepaling becek, mukmin sepaling bagus, mukmin yang paling baik adalah mukmin yang baik akhlaknya. Akhlak pertama adalah akhlaknya kepada Allah. Akhlak kita kepada Allah adalah waktu salat, berdiri kita Allahu Akbar, mengangkat kedua belah tangan, menundukkan hati, memantapkan tujuan. Aku tidak melihat Allah, tapi Allah melihatku. Aku tidak mendengarkan Allah,
tapi Allah mendengarku. Allahu Akbar. Niatkan dalam hati, diucapkan atau dilafadzkan dengan lisan, dibarengi dengan takbir atau gerakan tangan. Seperti apapun keadaan kita di hadapan Allah, seburuk apapun kita, sebejat dan serusak apapun kita, ketika kita takbir Allahu Akbar, Allah menatap kita sebagai kekasihnya yang terbaik. Kita angkat tangan kita Allahu Akbar, pada saat itu Allah menatap kita. Ya Allah, betapa indahnya ketika seorang hamba bertakbir kepada Allah, karena pada saat itu Allah melihat ibu, Allah melihat bapak, Allah melihat kita semuanya sebagai kekasihnya satu-satunya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kita ikrar kepada Allah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin. Janji lagi sama Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, janji kita sama Allah. Apa janji kita? Inni wajjahtu, aku hadapkan diriku ini ya Allah. Siapa diri kita ini? Hamba Allah. Karena derajat tertinggi di hadapan Allah itu bukan siapa? Hamba, kekasih. Kita berkata kepada Allah, inni wajjahtu, aku hadapkan diri ini kepadamu ya Allah. Kita ini bermaksiat Pak, hampir tiap saat kita maksiat sama Allah. Tapi walaupun begitu Allah menyiapkan ampunan, Allah menyiapkan kasih sayang. Yang membentangkan langit bumi ini Allah. Kenapa? Kita berkata Hanifah, suci, bersih, murni hati manusia itu Pak. Karena manusia itu tidak ada yang diciptakan berdosa, itu nggak ada Pak. Sebab kata Rasulullah sebab firman Allah dalam hadis qudsi, inni khalaqtu ibadi hunafa'a faja'athumus syayatin wajtalathum an dinihim wa harramat ma ahlaltu lahum. Kata Allah, aku ciptakan kalian semuanya orang parit mayor, aku ciptakan kalian semuanya yang ada di desa ini, yang ada di dunia ini, hunafa'a, suci, bersih, bening, lurus. Masalahnya di mana Pak Kades? Faja'athumus syayatin, dalam hadis qudsi, datanglah syaitan, dibengkokkan hatinya, atene pebilu, atene pengo, taenga ke Gusti Allah, ce abek menika odik dari Allah, ce akhir abek menika abeli ke Allah, ce akhir abek menika yadilin bi Allah, ce akhir amal saya bagus iblis, secuba pun iblis tak sadar dengan Allah. Wa harramat ma ahlaltu lahum, karena ketidaksadaran mereka itu sesuatu yang haram mereka halalkan, yang halal malah mereka haramkan. Maka ketika salat, pertemuan terindah antara seorang hamba dengan Allah adalah ketika salatnya. Maka jawaban Rasulullah, orang yang paling baik itu yang baik akhlaknya, akhlaknya kepada Allah, akhlaknya kepada orang lain, akhlak kepada keluarga, akhlak kepada guru, akhlak kepada tetangga. Akhlaknya kita kepada Allah sudah baik di masjid, pulang akhlaknya kepada manusia lebih baik. Ibu senang-senang ibadah ibu ya, senang-senang sedekah. Ini bade maturan, oh bade maturan juga nih. Ini ke bade maturan juga nih. Oke. Ada ibu-ibu, saya pengajian dulu di daerah Kuala Mandor Pak. Pulang pengajian saya ditunggu sama ibu-ibu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ada apa Bu? Boleh saya sedekah Ustadz? Oh boleh, tidak apa-apa.
Rupanya ibu ini mau sodokoh rambutan Pak, karena musim rambutan. Akhirnya mobil dibuka, karena musim rambutan mobil saya itu separuhnya itu rambutan. Akhirnya saya tanya, Bu, kenapa sodokohnya banyak-banyak Bu? Apa jawaban ibunya? Rambutan di sini ndak laku Ustadz, katanya kan. Sakit hati gue loh Pak. Rambutan ndak laku di sini Ustadz, makanya saya kasih Ustadz, kata dia kan. Oh, pantesan ndak ada yang sedekah durian orang sini nih. Jalan sedikit geser ke depan, ada yang sedekah nanas. Ustadz, boleh ndak kami sedekah nanas? Boleh. Banyak. Kenapa banyak-banyak nanasnya? Tadi ada yang mau beli tak jadi Ustaz. Makanya saya kasih Ustaz, kata dia. Bu, kalau sedekah jangan hitung-hitung sedekahmu. Jangan diingat-ingat sedekahmu. Yang sedekah di masjid jangan disebut. Yang sedekah ke masjid jangan diingat. Biarkan Allah yang membalasnya, karena Allah itu adil. Maka janji Allah, man bana masjidan fid dunya, janji Rasulullah, man bana masjidan fid dunya yabtaghi wajhullah banallahu lahu baitan fil jannah. Pasera orang saya bangun masjid itunya ngarep ridana Allah, napa balasan Allah? Pagi neng are kiamat kula sareng sampean panjenengan sedaja bangun aki istana neng swarga. Jadi saya bangun masjid andi rep-arepan andi istana neng swarga. Allahumma sholli ala Muhammad. Sahabat ini bertanya lagi kepada Rasul, ya Rasulullah, thumma ayyul muslimina akyas? Yang nomor dua ya Rasulullah, muslim yang paling cerdas itu siapa? Jawaban Rasulullah, aktsarukum lil mauti dzikra wa ahsanukum lima ba'dahu istidadan ulaikal akyas. Muslim yang cerdas itu bukan yang sekolahnya tinggi, bukan ilmunya yang banyak, tapi muslim yang cerdas adalah muslim yang selalu menghitung-hitung kematiannya. Aduh, melebab mati takut Pak, makanya gue lejung takuan Pak. Kenapa? Kalau kita sudah sering mengingat-ingat kematian, insya Allah kita akan lebih baik, lebih ngasteteh, lebih hati-hati, ucapannya dijaga, perbuatannya dijaga, tindakannya dijaga. Karena apa? Ya Allah, hari ini saya nyakitin orang, besok Allah pasti balas. Ya Allah, saya nyakitin tetangga. Ya Allah, kalau kita nyakitin tetangga, kita taubat sama Allah, belum tentu diterima sebelum minta maaf kepada tetanggamu. Tetanggamu yang pernah kamu fitnah, datangi tetanggamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Bu? Begini Bu, dulu saya fitnah ibu, mohon maaf, takut saya nanti disiksa oleh Allah di surga, di neraka nggak masuk surga saya Bu. Kenapa? Orang yang punya masalah dengan tetangga tapi dosanya belum diampuni oleh Allah walaupun taubat sama Allah, karena bab dunia ini ada dua hak. Kalau saya sama Allah, kita keliru sama Allah, tinggal taubat sama Allah, namanya hakullah. Tapi kalau salah sama orang lain, bukan hakullah Pak, hakul adami, hak manusianya. Sebelum minta maaf kepada orangnya, Allah tidak akan mengampuni. Sudah taubat sama Allah, ya Allah, kemarin saya memfitnah tetangga saya, ampuni ya Allah, belum tentu diterima sebelum orang yang difitnah memaafkan kita. Maka hati-hati. Maka dalam peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad, Rasulullah melihat seekor unta yang mau masuk ke lubang jarum. Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril, ishada ya Jibril, apa ini ya Jibril? Kok ada kuda mau masuk ke dalam lubang jarum? Dan itu perkara tidak mungkin wahai Jibril. Apa jawaban Jibril? Itulah penyesalan manusia ya Muhammad. Ketika dia mengucapkan sesuatu, ucapannya nggak bisa ditarik ya Muhammad. Sama dengan ini yang Allah kasih contoh. Penyesalan seseorang itu sama dengan seekor unta yang tidak bisa masuk ke dalam lubang jarum, karena itu adalah perkara yang mustahil ya Muhammad.
Maka berhati-hatilah ya Muhammad, karena lidah bisa menyebabkan engkau masuk surga, tapi lidah juga bisa menyebabkan orang lain juga masuk neraka ya Muhammad. Maka daripada kita berbuat sesuatu yang tidak manfaat dengan ucapan dan lidah kita yang tidak baik, maka sebaiknya ambillah Quran, atau setidaknya segera beristighfar dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Lebih-lebih ini karena insya Allah sebentar lagi kita mau masuk Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita semakin bertambah, mudah-mudahan kesolehan kita semakin lebih baik. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Perbanyak doa ini di bulan Rajab. Ya Allah, berkahi hidup kami di bulan Rajab dan berkahi hidup kami di bulan Sya'ban. Sampaikanlah usia kami hingga bulan Ramadan yang akan datang. Ibu-ibu yang ngerasa punya hutang puasa, segera dibayar ya. Yang punya hutang puasa segera dibayar, yang punya hutang kue lebaran juga segera dibayar. Takut tetangganya ngamuk-ngamuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sekarang ada orang sering protes, Ustadz, saya ini enggak sholat karena susah khusyuk Ustaz, makanya saya enggak sholat. Pak, bagaimana mungkin kita khusyuk kalau sholatnya saja belum? Sholatlah sampai kita nanti betul-betul khusyuk. Dalam hal ilmu fikih, khusyuk itu tidak bisa sebagaimana khusyuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat itu berat apa ringan, Pak? Sholat itu ringan apa berat? Sholat ringan apa berat? Berat apa ringan? Berat. Ya Ustaz, ismukum Karim? Namanya Ustaz siapa itu? Sebelah Ustaz Fahmi, Haji Fahmi? Iya. Namanya siapa Ustaz siapa? Ustaz Abdul Somad. Tanya sama Ustaz Abdul Somad, sholat berat-berat? Kalau sholat itu tidak berat, zuhur pasti penuh, asar penuh, maghrib penuh, isya penuh, subuh penuh. Sebab kata Allah, sholat itu wa innaka lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi la yastakbirun. Salat itu Allah nyatakan berat. Yang bilang salat berat itu bukan Pak RT. Yang bilang salat itu berat Allah. Kecuali bagi siapa? Salat itu tidak berat illa 'alal khashi'in, kecuali bagi orang-orang yang hatinya takut kepada Allah. Pak Kobra yang lagi banyak duit, jangan sampai lupa kepada Allah gara-gara ngurus sound system. Gara-gara Pak Kobra ngurus Kobra. Gara-gara Pak Kobra ngurus apa itu? Alat berat itu, Pak. Eksa, bos Eksa kan? Oh. Wah, ini bisa diincer juga ini, Pak. Lo jangan gara-gara karena urusan eksamu, kata Allah. Kalau bukan Allah yang memberikanmu rezeki, nggak mungkin punya eksa. Ya udah, khusus sampean saja saya ceramah. Maka kata Allah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang yang bisa khusyuk salat itu karena dia yakin bahwa dia sedang bertemu dengan Allah. Ketika kita salat, kita sedang berhadapan dengan Allah. Allahu Akbar. Maka inna salati, ya Allah, sesungguhnya salatku ini ya Allah, wa nusuki, dan amal perbuatanku ya Allah, wa mahyaya, dan hidupku ya Allah, wa mamati, dan kematianku ya Allah, lillahi rabbil alamin, hanya milik Allah semata. Hari ini saya kaya, besok saya miskin. Hari ini miskin, saya besok lebih kaya. Hari ini Pak Kobra kaya, tapi besok saya bisa lebih kaya dari Pak Kobra. Caranya gampang, mulai besok
kita itu perbanyak nanem pohon uang. Pohon uang yang saya maksud adalah ketakwaan kepada Allah. Sebab kalau orang sudah takwa, rezekinya dijamin sama Allah. Ya Ustaz, saya udah sholat terus tapi kok nggak kaya-kaya. Masalahmu kamu nggak kerja. Ada tetanggaku lo datang ke rumahmu. Ada tangga saya datang ke rumah. Pak Kiai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Pak? Singkat saja Pak Kiai. Berikan saya doa biar cepat kaya. Saya datengin kan pada miskin kia. Ada doanya Kiai? Ada. Kalau mau. Apa Kiai? Ain. Enggak usah ditulis. Ingat-ingat. Ain, lam, qaf. Maksudnya alaqah. Cek repot. Ain lam qaf kengen Pak. Mun terasa kia ain lam qaf alaqah. Kerja. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin atau wa ana minal muslimin sawa'un kana. Kalau orang itu sudah menghadap kepada Allah dengan kelembutan hati, penuh ketaatan dan kepasrahan kepada Allah, hidupnya tenang Pak. Coba mbah-mbah kita zaman dulu, nggak ada bisnis mbah-mbah kita. Lepas sholat, lepas subuh paling pergi ke ladang, jam 11, jam 12 pulang menunaikan sholat zuhur. Lepas zuhur paling datang ke ladang lagi hanya untuk bersih-bersih. Asar pulang. Maghrib udah tenang di rumah. Ba'da maghrib salat berjamaah, kumpul sama istri dan anak, baca Quran. Menjelang isya jam 9 aman tidur, jam 3 bangun, begitu seterusnya. Rezekinya biasa tapi hidupnya bahagia. Udah cukup Bu? Sudah cukup ya? Sudah cukup. Mbak. Udah meriah. Mari Pak. udah Pak ya. Lara siang rela Pak, Pak. Hari bajana ada siang nih Pak. Cabit-cabit Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kata Allah, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Waktu salat dia ngerasa menghadap kepada Allah. Wa annahum ilaihi la yastakbirun, dan dia tidak pernah merasa sombong, tidak pernah merasa congkak, tidak pernah merasa hebat di hadapan Allah Tuhannya. Hidupnya lembut, hatinya lembut, tutur katanya baik, ucapannya baik, sikap perilakunya santun, karena itu adalah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ketemu orang lain senyum, sama dengan Pak Kobra. Ketemu orang lewat, mau kemana Pak? Sana Pak Kobra. Ayo sini minum. Ada rokok enggak? Enggak ada Pak Kobra. Ya udah rokok aja. Udah makan Pak? Belum. Ya udah makan aja dulu. Maksudnya Pak? Ya bon menyusul Pak. Orang baik itu gitu Bu. Gak pernah nganggap orang lain itu lebih buruk dari dirinya. Akhlak Nabi, ajakan Nabi itu adalah harapan, bukan penghakiman. Hati-hati ini. Hati-hati sebagai penutup ini, biar nggak lama-lama. Dakwahnya Nabi itu pengharapan, bukan menghakimi orang lain. Nggak usah jadi hakim sama untuk orang Pak. Tetanggamu hari ini yang keliru, nasehatin. Jangan dikata-katain, nasehatin, ingetin. Insya Allah besok dia akan lebih baik. Kalau kita sudah baik dengan tetangga, ajak orang lain dengan lebih baik. Maka dalam Al-Quran, apa kata Allah? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka wa'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Apa kata Allah? Ajak tetanggamu, ajak orang lain, ajak sahabatmu, ajak keluargamu ke jalan Allah bil hikmah, dengan contoh. Ayah ngajak anak sholat, maka sebaiknya ayahnya sholat. Ibu ngajak anak ke pengajian,
mestinya ibu yang mendampingi, memberikan contoh. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah, seperti ini nih, nasihat seperti ini nih, mudah-mudahan manfaat Pak. Manter panika dadi manfaat Pak. Manter napa saya berdepak sareng dan kula dari awal kantos akhir kak den dadi manfaat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya nomor telok wajadilhum billati hiya ahsan. Mungkin ki pakun gere debun Allah. Kalau masih keras hati mereka, mau berdiskusi, mau berdebat, tidak apa-apa. Tapi berdiskusilah, berdebatlah dengan cara yang baik dan santun. Tidak harus saling nyalahkan orang lain, apalagi caci maki sampai kepada permusuhan. Itu dilarang oleh Allah. Karena Allah tahu siapa yang paling pantas mendapatkan hidayah dari Allah dan siapa yang tidak layak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin, kula yakin, karena di sini ya Ustadz Masurat kan sudah ada madrasah. Madrasahnya mana Pak? Ini madrasahnya ya? Ini ke madrasah Ustadz? Ya. Ini kan tempat anak-anak kita belajar, tempat anak-anak kita mengaji. Yuk bareng-bareng, mari kita sama-sama jaga madrasah ini, karena melalui madrasah ini sudah lahir ratusan mungkin ribuan anak-anak murid yang sudah bisa baca Quran. Ya Bu, penutup dari saya, didik anak ibu dengan bacaan Quran, didik mereka. Kalau anak pintar, untungnya cuma di dunia, untungnya cuma di dunia. Tapi kalau anaknya solih, untung kita dunia dan akhirat. Ontong punya akhirat. Lambe hulaban embar sampian, mbah hulaban sampian. Lastarin maghrib kisakan mentut Quran, ambil Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ba'da maghrib. Ayah ibu ngaji bareng, anak ikut. Hari ini modern, semuanya ambil HP. Emak ambil HP, bapak ambil HP, anak ambil HP, pang napang. Betul itu. Nemu di barokah. Saya selalu ingetin ke anak dan keluarga saya, ba'da maghrib itu sampai isya, kalau bisa televisinya mati dulu. Itu namanya waktu awabin, waktu dan saat yang paling baik bagi kita untuk bertaubat kepada Allah. Usahakan TV mati dulu, cukup menghidupkan bacaan Quran di rumah. Sebab orang yang baik dalam rumah tangga, kata Nabi, cuma dua syaratnya: zayyinu manazilakum bis-shalah wa tilawatil Quran. Hiasi rumah tanggamu, kata Nabi, dua saja: salat, yang kedua baca Quran. Habis salat baca Quran, aman. Besok berangkat kerja tenang, rezeki mengalir. Bukan masalah kaya apa miskin, enggak, karena insya Allah hidupnya bahagia. Maka dari pertemuan siang hari ini, mudah-mudahan selepas pengajian ini kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang lebih baik. Amin. Mudah-mudahan tahun ini dimudahkan haji dan umrah semuanya. Mudah-mudahan dimudahkan haji dan umrah semuanya. Mudah-mudahan dimudahkan berkunjung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bapak-bapak, mudah-mudahan Allah mudahkan hidupnya, Allah mudahkan usahanya, Allah gampangkan rezekinya, Allah jadikan anaknya anak saleh dan salihah, keturunannya menjadi orang-orang yang baik kelak di hadapan Allah. Anak kita pilihannya cuma dua, apakah menyelamatkan kita atau menjadi musuh kita di akhirat. Na'udzubillah, kalau sampai anakmu dan anak saya menjadi musuh kita di hadapan Allah, itu hal yang paling kita sesali nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Supaya anak kita tidak jadi musuh kita di hadapan Allah, didik mereka, antarkan mereka ke pesantren, antarkan mereka ke madrasah, antarkan mereka ke masjid. Insya Allah anaknya bakal jadi anak saleh. Mati kita berkalang tanah, ucapkan doa oleh mereka, Rabbana, ya Allah, ampuni emak bapak saya yang sudah lama berkalang tanah, ya Allah. Kalau tanpa ampunanmu, ya Allah, tak mungkin emak bapak saya diampuni. Maka doa anak tersebut pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan.
Kenapa di ujungnya saya ngegas? Karena lama-lama makin lapar juga rupanya. Terima kasih para santri. Saya doakan para santri menjadi ahli ilmu. Amin. Tip sederhana dari saya untuk santri, jangan putus wudu. Dawamul wudu. Biidznillah, atas izin Allah, saya dawamul wudu sudah 44 tahun lebih. Satu hari saya bisa 10 sampai 15 kali berwudu. Kenapa? Dengan berwudu, pertama ampunan Allah turun, kedua Allah menjaga kita melalui malaikat, yang ketiga Allah bukakan pintu hati kita untuk mudah dalam belajar. Paham? Paham? Dan yang harus dihindari, pertama bermaksiat kepada Allah, kedua bermaksiat kepada guru, ketiga bermaksiat kepada orang tua, dan yang keempat paling berbahaya, memakan perkara yang haram. Ini saja, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih kepada seluruh panitia, khususnya kepada Ustadz Masrat, Ustadz Somad, kemudian Pak Kades, Ustadz Nawawi, kemudian Ustadz Abdul Muttalib, dan ustadz-ustadz yang lain, para ibu-ibu sekalian, ala hadhihin niyah wa likulli niyatin salihah bijahin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma bi rahmatikal wasi'ah wa bi ni'matikal 'azimah wa bi alaikal jasimah. Ya Rabbana ya Rahim ya Ghafur, la yaghfiru dhunuba illa anta ya Rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna min jami'i sayyiati a'malina. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Warzuqna بالصيام والقيام وتلاوة القرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وصفاء صدورنا وذهاب همومنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا إيمانا دائما ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وأملا متقبلا ورزقا طيبا مباركا وذرية صالحا أو صالحا وتجارة لن تبور وذنبا مغفورا. إلهنا ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك بنا نازلة يا رب الأرباب ويا ملك الملوك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا وارزقنا برهم فإن دعوتهم مستجابة. اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا وارزقنا برهم فإن دعوتهم مستجابة. اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا وارزقنا برهم فإن دعوتهم مستجابة. اللهم احينا بالإسلام وأمتنا بالإسلام. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة عند آخر أجالنا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Para jamaah sekalian, para tretan sebatan kalamul jaki,
Jika benar, yakinlah itu pasti datangnya dari Allah. Tapi jika salah, percayalah bahwa itu semata-mata karena saya yang awam, saya yang bodoh, saya yang hilaf, saya yang fakir. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.